kenapa bulan ini kita memilih topik meningkatkan kemampuan praksis melalui aktivitas kemandirian untuk kita bahas bersama di pemberian materi pada bulan ini. Beberapa kali juga terapis atau saya sendiri seringkali memberikan aktivitas-aktivitas kemandirian untuk PR orang tua lakukan di rumah. Orang tua juga mungkin kalau datang ke klinik terus konsultasi dengan terapis, mungkin sering juga mendengar terapis berkata kalau anak ini sekarang goalnya ada di praksis nih, atau kalau enggak aktivitas-aktivitas yang diberikan saat ini tujuannya buat meningkatkan kemampuan praksis. Lalu sebenarnya apa sih kemampuan praksis itu sendiri? Kemampuan praksis bisa dilanjutkan. Kemampuan praksis merupakan proses neurologis yang terjadi di dalam otak yang mendorong proses kognisi untuk mengarahkan suatu aksi motorik sehingga menghasilkan suatu aktivitas yang fungsional. Kemampuan praksis ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ideation, yang merupakan proses pemunculan ide. Proses pemunculan ide ini didorong oleh stimulus-stimulus yang anak dapatkan, baik melalui internal dari dalam diri anak sendiri maupun eksternal dari lingkungan. Contohnya seperti saat anak merasa lapar, lalu anak tahu kalau dia ingin makan. Kemudian saat misal anak ingin bermain, lalu dia memunculkan ide tentang permainan apa yang ingin dia mainkan. Proses ideation ini berbagai macamnya, lalu variasi ide yang dimunculkan setiap anak berbeda-beda tergantung dari tingkat kemampuan kognitif masing-masing anak itu sendiri. Jadi semakin tinggi kemampuan kognitifnya, kemampuan anak untuk memunculkan ide yang lebih kompleks dengan tahapan-tahapan yang lebih banyak juga akan semakin tinggi juga. Kemudian bagian praksis yang kedua yaitu motor planning atau proses perencanaan motorik, yaitu anak tahu atau paham bagaimana caranya dia melakukan suatu aktivitas. Saat tadi misal anak lapar, lalu dia ingin makan, dia tahu bagaimana caranya mendapatkan makanan tersebut. Entah dengan dia tahu makanannya ada di dalam wadah misalnya, dia tahu kalau wadahnya harus dibuka terlebih dahulu kalau misal ada tutupnya, lalu dia tahu bagaimana cara menggunakan sendoknya, dan untuk mengarahkan sendok tersebut ke mulutnya untuk makan. Kemudian bagian praksis yang ketiga, yaitu eksekusi. Yaitu bagaimana anak tadi mewujudkan ide dan perencanaan geraknya melalui aktivitas-aktivitas motorik yang berurutan, efektif, dan efisien. Kemudian, seberapa pentingkah kemampuan praksis itu? Bagi kebanyakan orang, kemampuan praksis ini didapat terjadi secara otomatis atau tanpa disadari. Untuk aktivitas-aktivitas yang cukup kompleks dengan tahapan-tahapan yang cukup banyak, proses praksis ini biasanya memerlukan tahapan-tahapan yang lebih panjang atau pengulangan-pengulangan yang lebih banyak agar untuk seorang individu dapat melakukan aktivitas tersebut secara otomatis. Namun untuk aktivitas-aktivitas yang lebih sederhana, biasanya kita dapat melakukannya secara otomatis berdasarkan dari pengalaman yang kita peroleh dari aktivitas-aktivitas sebelumnya yang pernah kita lakukan. Untuk memiliki kemampuan praksis yang baik, setiap individu atau seorang anak harus memiliki fondasi-fondasi kemampuan yang lainnya yang terlebih dahulu yang harus dia miliki. Yang pertama yaitu kemampuan body awareness, atau anak harus sadar akan tubuhnya dan hubungannya dengan ruang. Misal saat tadi anak makan, dia tahu kalau saat posisi makan dia duduk, dia ada di atas meja, dia ada di atas kursi misalnya, dia ada di ruang makan, dan lain sebagainya. Kemampuan yang selanjutnya yaitu kemampuan kognitif. Seperti yang tadi saya sebutkan juga, kemampuan kognitif ini sangat berperan penting dalam perkembangan praksis. Jadi untuk kemampuan kognitif ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu kegiatan harus dilakukan dan kaitannya dengan lingkungannya. Saat tadi misalnya anak mau makan, dia tahu kalau dia harus berjalan dulu ke ruang makan, dia tahu ke arah mana dia harus berjalan,
Dia tahu kalau di sekitarnya ada meja kah, ada kursi, ada kulkas, dan lain-lainnya. Kemudian kemampuan yang selanjutnya yaitu kemampuan koordinasi bilateral, yaitu bagaimana anak mampu untuk menggunakan kedua sisi tubuhnya, kanan dan kiri, untuk menunjangnya melakukan aktivitas yang tadi dia inginkan, agar dia berhasil melakukan aktivitas tersebut. Kemudian kemampuan yang selanjutnya, yaitu kemampuan problem solving. Kemampuan problem solving ini dipakai agar anak mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang nanti mungkin dia hadapi saat melakukan suatu aktivitas. Misal tadi saat dia ingin meraih makanannya, lalu dia tangannya tidak dapat menjangkau makanan tersebut, dia bisa menemukan cara bagaimana caranya aku bisa mendapatkan makanan yang aku inginkan. Seperti itu. Proses problem solving ini juga dapat dipakai agar anak tersebut mampu melakukan aktivitas tersebut lebih baik di pengulangan yang selanjutnya. Kemampuan-kemampuan tadi, dari body awareness sampai problem solving, dapat seorang anak dapatkan dari pengalamannya melakukan aktivitas-aktivitas keseharian. Selanjutnya, tugas seorang okupasi terapis dalam memberikan layanan yaitu untuk mengoptimalkan fungsi agar anak mampu untuk memenuhi perannya. Jadi kita tahu seorang anak memenuhi perannya dengan baik atau belum kalau dengan cara apakah bagaimana anak tersebut melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan perannya. Misal saat anak berperan sebagai siswa, saat anak berada di usia sekolah, apakah dia mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan di sekolah, seperti menulis, duduk di kelas, dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas ini biasa okupasi terapi sebut dengan nama Occupational Performance Area, atau yang kita singkat dengan OPA, yaitu kategori rutinitas dan tugas yang dilakukan setiap individu untuk memenuhi peran mereka. OPA ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu self-care, jadi semua aktivitas yang harus individu lakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan untuk perawatan diri, seperti aktivitas makan, aktivitas mandi, minum, lalu aktivitas berpakaian, dan lain sebagainya. Lalu kategori OPA yang kedua, yaitu aktivitas productivity atau produktivitas, yaitu aktivitas yang harus seorang individu lakukan tergantung dari perannya masing-masing. Jadi misal seorang ibu perannya sebagai ibu rumah tangga, dia melakukan produktivitasnya sebagai ibu rumah tangga dan melakukan aktivitas-aktivitas rumah tangga. Lalu untuk seorang anak sekolah, produktivitasnya yaitu sebagai murid, dia mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dia butuhkan di sekolah. Lalu untuk kategori OPA yang ketiga, yaitu aktivitas leisure. Jadi aktivitas leisure ini sendiri yaitu aktivitas-aktivitas pemenuhan waktu luang seperti aktivitas rekreasi dan aktivitas hobi. Selanjutnya, ya, kemandirian. Kemampuan self-care pada anak memberi kita gambaran tentang perkembangan mereka di berbagai aspek, seperti aspek motorik, sensorik, kognisi, serta bagaimana anak tersebut mampu untuk mengintegrasikan berbagai macam kemampuan tersebut agar menghasilkan suatu kegiatan yang fungsional sesuai dengan perannya tadi. Selanjutnya, apakah ada hubungannya praksis dengan kemandirian? Jadi, tadi seperti yang saya sebutkan, berbagai macam kemampuan yang diperlukan untuk membentuk suatu kemampuan praksis yang baik didapatkan dari pengalaman anak melakukan aktivitas keseharian. Jadi kemampuan self-care secara mandiri mampu membentuk kemampuan-kemampuan yang tadi dibutuhkan untuk praksis, seperti kemampuan body awareness, kesadaran terhadap diri, dan sampai kemampuan ke problem solving atau pemecahan masalah. Serta aspek utama yang diperlukan untuk membentuk proses praksis yang baik, yaitu pengulangan atau repetisi, karena aktivitas kemandirian pasti anak lakukan setiap hari dengan pengulangan yang cukup banyak dan terus-menerus. Selanjutnya,
setelah kita tahu kalau ternyata kemampuan kemandirian ini secara mandiri untuk melakukan aktivitas self-care mampu kita gunakan untuk melatih kemampuan praksis anak. Lalu bagaimana caranya kita melatih praksis melalui aktivitas kemandirian? Jadi kemampuan selanjutnya, kemampuan praksis itu berkembang mengikuti tahapan perkembangan anak. Jadi biasanya kalau tolong bisa ditampilkan di tabelnya, kalau Bapak atau Ibu datang ke klinik untuk terapi, biasanya di setiap ruangan terapi di klinik ada tabel DTTK yang seperti yang tertampil di layar, dari berbagai macam aspek, dari aspek gerakan motorik kasar, gerakan halus, pengamatan, bicara, sosialisasi. Jadi tahapan praksis ini berkembang berbanding lurus dengan perkembangan dari tahapan-tahapan perkembangan anak. Jadi semakin usianya bertambah, dengan perkembangan yang semakin matang juga, kemampuan praksis juga ikut berkembang. Sebelum saya tampilkan contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, saya ada video terlebih dahulu di sini. Ya, apakah ada yang kira-kira tahu berapa usia dari ya jadi ini yang ada di video namanya Theo. Apakah ada yang kira-kira tahu berapa nih usianya Theo? Bisa diberikan komentar juga di chat box. Ya, tolong bisa diputar videonya. Ya. Di sini terlihat Theo menggunakan kemampuannya untuk mengamati makanannya, mengamati sendok yang dia pakai, menggerakkan tangannya untuk menggerakkan sendoknya untuk mendapatkan makanan, meraih makanannya untuk mencapai mulut, dan ekspresinya saat dia berhasil untuk melakukan aktivitas tersebut, dia menunjukkan kalau dia senang kalau dia berhasil melakukan aktivitas tersebut. Jadi saat kita melatih praksis anak, bukan hanya hasil akhir yang kita lihat dari anak tersebut. Jadi saat kita lihat Theo di video ini, bukan hanya kita lihat kalau wah dia berhasil nih buat makan sendiri pakai sendok, tapi juga proses dari awal dia memunculkan ide, dia ingin makan, dia ingin menggunakan sendok sendiri, lalu proses motor planning atau perencanaan motoriknya dengan cara dia mengamati sendoknya, dengan cara lagi dia menggerakkan tangannya untuk mencapai makanannya, lalu sampai ke eksekusinya dengan dia menggerakkan sendok yang berisi makanan ke mulut. Kita melihat dari proses awalnya sampai ke akhirnya. Ya, mungkin parents ada yang ingin menyampaikan kira-kira usia anak ini usia berapa? Antara dekat 2 tahun ya, 1,5 sampai 2 tahun. Oke, terima kasih Bu. 1,5 sampai 2 tahun Tante Dwi. Iya, terima kasih jawabannya Bu. Iya. Dari Ibu Mita juga 1 tahun. Betul sekali, usia Theo di sini 18 bulan atau 1,5 tahun. Jadi anak-anak usia 1,5 tahun sebenarnya sudah mampu tuh untuk makan sendiri dengan mandiri menggunakan sendok, meskipun memang kemampuan untuk memegang sendok atau untuk mengarahkan sendoknya ke mulut mungkin belum terlalu rapi atau belum terbentuk pola yang matang, tapi kemampuan itu sudah mulai muncul di usia 1,5 tahun. Lalu aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat diberikan untuk anak usia 1 sampai 2 tahun? Iya, jadi untuk aspek tadi sudah seperti yang disebutkan di awal, jadi OPA tadi terbagi menjadi berbagai macam aktivitas. Jadi yang sekarang saya sebutkan yaitu aktivitas-aktivitas self-care yang bisa diberikan di rumah. Yang pertama dari aktivitas istirahat atau tidur. Anak usia 1 sampai 2 tahun mampu untuk menyiapkan diri untuk tidur siang dan malam hari. Di sini konteks menyiapkan dirinya yaitu anak mampu untuk menenangkan diri sebelum tidur. Jadi dia mampu untuk menempatkan dirinya di tempat tidur, bagaimana dia mampu untuk menenangkan dirinya sendiri agar dia bisa tertidur. Lalu untuk aktivitas makan dan minum, di anak usia 1 sampai 2 tahun, anak mampu untuk minum dengan mandiri menggunakan gelas.
Lalu anak juga mampu untuk memegang sendok dan berusaha untuk makan sendiri. Seperti tadi yang terlihat di video sebelumnya. Kemudian untuk aktivitas kebersihan diri, di usia 1-2 tahun ini, anak mampu untuk mencuci beberapa bagian tubuh dengan bantuan. Kemudian untuk area kognisi atau pemahaman, anak mampu untuk memahami beberapa konsep bahaya seperti panas. Kemudian untuk aktivitas berpakaian, anak mampu untuk berusaha berpakaian dengan mengarahkan tangan untuk masuk ke lengan baju dan mengarahkan kaki untuk masuk ke lubang celana. Kemudian anak juga mampu untuk melepas kaos, kaos kaki, sepatu, topi, dan membantu menurunkan celana. Kemudian untuk usia selanjutnya, di usia 2-3 tahun, untuk aktivitas berpakaian, anak usia ini mampu untuk melepas kancing baju atau kancing jaket sendiri. Mungkin kancingnya belum yang kecil, jadi kancing-kancing yang masih besar, jadi lebih mudah untuk dilepas. Kemudian mampu melepas kaos, kaos kaki, topi, sepatu, celana dengan bantuan untuk merapikan. Jadi aktivitasnya mungkin sama seperti yang tadi saya sebutkan di usia 1-2 tahun, namun yang berbeda lebih ke arah tadi tahapan perkembangannya. Jadi anak di usia 2-3 tahun, secara tadi kita lihat dari tahapan perkembangannya juga, kemampuan motorik kasar, motorik halus, dan lain-lainnya juga lebih tinggi, sehingga akan ada perbedaan kemampuan atau tahapan-tahapan yang dimunculkan anak saat melakukan aktivitas dari usia sebelumnya ke usia yang selanjutnya. Kemudian untuk aktivitas kebersihan diri, anak mampu untuk mencuci tangan dengan bantuan, juga anak mampu untuk menggosok gigi dengan bantuan. Kemudian untuk aktivitas istirahat, anak mampu untuk menenangkan diri dengan mandiri sebelum tidur. Untuk aktivitas toileting, anak mampu untuk memberitahu saat butuh menggunakan toilet. Jadi anak sudah mampu untuk mendatangi orang tua, sudah mampu sadar kalau aku butuh pipis misal, atau kalau tidak aku butuh pup, lalu dia datang ke orang tua dan berkata kalau dia butuh menggunakan toilet. Selanjutnya, untuk anak usia 3-4 tahun, untuk aktivitas makan, anak mampu makan dengan mandiri menggunakan alat makan. Jadi anak usia 3-4 tahun ini, tadi kalau kita lihat di video sebelumnya, di usia 1-2 tahun, anak juga sudah mampu sebenarnya untuk menggunakan alat makan sendiri. Tadi di video ada sendok, jadi sebenarnya di usia 1-2 tahun tuh anak sudah bisa menggunakan sendok. Tapi di usia 3-4 tahun ini, pola pegang anak saat memegang sendok sudah lebih matang. Jadi pola pegangnya sudah hampir sama seperti pola pegang orang dewasa. Lalu gerakan-gerakan yang anak munculkan saat menggunakan sendok juga lebih luas. Jadi anak sudah lebih mampu untuk mendapatkan makanan dengan entah tekstur yang berbeda-beda di tempat makannya. Kemudian untuk aktivitas berpakaian, anak mampu untuk memakai dan melepas pakaian dengan mandiri. Anak mampu mengancingkan dan melepas kancing ukuran besar, mampu melepas sabuk dengan latihan, mampu mengetahui sisi kanan dan sisi kiri saat memakai kaos kaki, dan mampu untuk memakai sepatu. Jadi sepatu yang mampu dipakai untuk anak usia 3-4 tahun lebih ke sepatu yang menggunakan velcro. Jadi anak belum sampai ke arah untuk menalikan tali sepatu. Selanjutnya, ya untuk usia 3-4 tahun ini juga ada video yang bisa dilihat. Jadi anak di video ini melakukan aktivitas melepas dan memakai pakaian. Di video ini bisa kita lihat kalau anak terlihat cukup termotivasi untuk melepas pakaian sendiri. Anak juga tahu bagaimana cara melepas pakaiannya, meskipun memang masih dengan caranya sendiri, entah dengan menarik baju dengan kedua tangan secara bersamaan. Lalu anak juga sudah mampu untuk memilih bajunya sendiri di usia ini.
anak juga tahu bagaimana caranya untuk memakai celana, memakai baju. Ya, di usia ini mungkin memang kemampuan-kemampuan dasar untuk memakai dan melepas pakaian sudah muncul, namun memang kayak seperti detail-detail gerakan-gerakan yang cukup kompleks belum terlalu banyak dimunculkan, sehingga memang tadi seperti tahapan dia melepaskan masih dengan caranya sendiri. Ya, peran orang tua saat mencoba mengajari anak untuk memakai celana atau memakai baju atau aktivitas keseharian secara umumnya lebih ke arah untuk kita fasilitasi anak saja untuk agar dia bisa melakukan aktivitasnya dengan mandiri dengan caranya sendiri, meskipun memang mungkin caranya kok kelihatan susah atau mungkin ya kelihatan kesulitan, kita lebih berikan saja prompt atau berikan saja motivasi agar anaknya tetap melakukannya. Dan kita juga dapat memberikan clue atau petunjuk bagaimana caranya, tahapan mana dulu yang harus dia lakukan. Di sini juga terlihat anak juga memakai pakaian juga dengan caranya sendiri. Jadi sebenarnya bagaimanapun cara anak untuk melakukan aktivitas kemandiriannya, kita tetap dapat untuk fasilitasi anak saja untuk ya lakukan saja dengan caramu sendiri. Ya, dan bisa kita lihat juga betapa senangnya anak yang ada di video setelah dia mampu untuk memakai bajunya sendiri. Jadi reward yang anak dapatkan dari melakukan aktivitas-aktivitas kemandirian untuk pengembangan praksis ini juga dari rasa senang yang dia dapatkan saat dia berhasil melakukan suatu aktivitas. Jadi dia lebih termotivasi untuk melakukan aktivitasnya lagi, dia termotivasi untuk bisa untuk melakukan aktivitasnya sendiri karena rasa senang yang tadi dia dapatkan setiap kali dia berhasil melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya, untuk anak usia 4-5 tahun, untuk aktivitas makan dan minum, anak sudah mampu untuk menggunakan lap untuk membersihkan mulut dan tangan saat makan. Jadi untuk mampu melakukan aktivitas ini, anak harus sadar akan dirinya. Jadi untuk tahu kalau dia butuh lap, anak harus tahu kalau tangan aku kotor nih, atau kalau tidak mulutnya kotor. Jadi dia tahu kalau ada bagian dari tubuhnya yang harus dibersihkan. Lalu dia juga tahu alat apa atau media apa yang bisa dia gunakan untuk membersihkan tangan dan mulutnya. Dia juga tahu bagaimana cara menggerakkan lapnya untuk membersihkan tangan dan mulut. Lalu untuk aktivitas berpakaian, anak usia 4-5 tahun mampu untuk berpakaian dengan mandiri, termasuk resleting dan kancing. Kemudian untuk aktivitas toileting, anak pada usia ini mampu untuk toileting dengan mandiri. Jadi semua tahap dari awal sampai akhir, dari anak merasakan kalau dia butuh ke toilet, sampai semua tahapan-tahapannya dari melepas celana, lalu duduk di toilet, sampai dia membersihkan dan memakai celananya kembali. Selanjutnya, ya, di sini ada video lagi. Di video ini lebih ke arah area makan, jadi ke arah persiapan makanan melalui aktivitas, mungkin lebih ke memakai media-media permainan. Jadi, bisa tolong diputar videonya. Di usia ini, terlihat anak sudah mampu untuk menyiapkan makanan atau membuat suatu makanan dengan tahapan-tahapan yang sederhana.
Jadi untuk anak usia ini tahapan persiapan makanan memang sudah bisa dilakukan, tapi lebih ke arah makanan-makanan yang memang persiapannya tidak memerlukan tahap yang cukup banyak. Jadi tadi dimunculkan tahapannya entah dia memegang sendoknya untuk mendapatkan adonannya, lalu memasukkan ke cetakan seperti itu. Di anak usia 4-5 tahun ini juga tadi terlihat anak sudah mulai menggunakan kemampuan atensinya untuk mempertahankan dia melakukan aktivitas tersebut. Jadi aktivitas persiapan makanan ini karena memang tahapannya lebih banyak, jadi dia membutuhkan atensi juga yang lebih banyak. Jadi anak usia ini mulai menggunakan kemampuan-kemampuan fokus, atensi, kemampuan motoriknya untuk bertahan di satu aktivitas, untuk menunjangnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas kemandirian dan menyelesaikannya. Kemudian, untuk anak usia 5-6 tahun, aktivitas makan dan minum yang dapat untuk anak usia 5-6 tahun lakukan yaitu membuka wadah dengan penutup seperti lunchbox, kantung plastik dengan zipper, dan botol minuman. Jadi anak sudah tahu kalau wadah seperti ini dengan tutup seperti ini, cara membukanya seperti apa. Jadi misal entah diputar atau kalau tidak ditarik, anak sudah tahu bagaimana caranya. Kemudian untuk aktivitas berpakaian, anak mampu untuk memilih pakaian dengan bantuan. Jadi anak sudah mulai tahu konteks dia memilih pakaiannya untuk digunakan kemana dan untuk apa. Jadi misal anak memilih pakaian untuk pergi, dia tahu pakaian mana yang memang dia bisa pakai untuk pergi keluar, untuk aktivitas jalan-jalan misal. Kalau misal anak memilih pakaian untuk tidur, dia bisa memilih pakaian mana yang nyaman dia pakai untuk tidur. Jadi anak sudah tahu konteks pakaian yang akan dia pakai. Kemudian anak mampu berpakaian dengan mandiri. Anak mampu menali sepatu atau merekatkan velcro sepatu dengan mandiri. Dan anak mampu untuk mentoleransi berbagai macam tekstur pakaian, jahitan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk anak usia 6-7 tahun, jadi untuk aktivitas kebersihan diri, anak mampu untuk mandi dengan mandiri, dan anak juga mampu menggosok gigi dengan mandiri. Jadi anak tahu tahapan-tahapan menggosok gigi, anak juga tahu bagian-bagian mana dari gigi yang harus dia gosok, dan aktivitas berkumur atau membilas mulutnya dari pasta gigi. Kemudian untuk aktivitas makan dan minum, anak mampu untuk memakan makanan dengan berbagai macam rasa dan tekstur. Anak mampu mulai menyiapkan makanan sederhana seperti sereal, jadi anak tahu juga alat-alat apa saja yang dia butuhkan. Misal anak butuh mangkok, anak butuh sendok, untuk membuat sereal anak butuh misal serealnya atau kalau tidak susu dan lain-lainnya. Jadi anak sudah tahu tahapan-tahapannya, bahan-bahan yang dia pakai dan media yang harus dia pakai. Kemudian anak mampu untuk membuka wadah dengan penutup seperti lunchbox, kantung plastik dengan zipper, dan lain-lainnya tadi. Jadi dari semua tadi aktivitas-aktivitas yang sudah dilihat di slide, sebenarnya yang harus kita lihat benar-benar saat melatih praksis di anak itu lebih ke tadi dari tahapan dari awal anak memunculkan ide sampai bagaimana anak mengeksekusi idenya melalui tadi motor planningnya. Jadi karena memang praksis juga dibentuk dari 3 bagian tadi, 3 bagian itu juga yang harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya di bagian akhir saja saat eksekusi, tapi juga dari awal saat anak memunculkan idenya. Seperti itu. Praksis sendiri yang tadi terdiri dari 3 area, yaitu ada ide, motor planning, dan juga eksekusi. Nah, seberapa penting? Ya pasti penting, karena melibatkan body awareness, kognitif, koordinasi tubuh atau bilateral, juga problem solving-nya. Nah,
gunanya praksis ini sendiri gitu untuk mengoptimalkan kemampuan occupational performance area anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa berperan dengan baik di lingkungannya. Nah, kemampuan praksis ini tuh juga dilakukan secara berulang sama dengan kegiatan kemandirian sehari-hari gitu ya. Jadi kemandirian sehari-hari itu bisa dilakukan berulang-ulang untuk meningkatkan kemampuan praksis gitu di anak-anak kita. Dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi sama Tante Dwi itu juga dapat dilakukan di rumah. Jadi tahapan yang tadi usia 1 sampai 7 tahun itu kan sudah ada kegiatan makan, terus kemandirian yang lain mungkin dapat dilakukan di rumah dan difasilitasi oleh orang tua gitu. Tidak harus menjadi, maksudnya harus begini A, B, C, tapi orang tua lebih menjadi fasilitator, kemudian juga memotivasi anak-anak, dan juga jika anak kesulitan bisa memberikan peran ke anak-anak.